5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Baik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Tetap semangat? Semangat. Tetap sehat? Sehat. Tetap jaga kesehatan ya. Ya. Hari ini yang tidak masuk siapa saja? Ada. Dua kelompok ini kita ada diizinkan 10 siswa, namun yang tidak berangkat siapa? Ada. Ya. Yes. Baik, selanjutnya mari kita berdoa. Doa akan dipimpin oleh teman kita, itu Mas Fajar. Yuk, silakan. Tempat duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa sesuai ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menumbuhkan rasa patriotisme kita, nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Yuk, silakan berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanahku darahku. Di sana aku berdiri dengan ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa tanah airku. Ibu yang ku cinta, Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan Pak. Sudah mau bertanya kenapa kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Ya, coba. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Yang kedua siapa bisa menjawab? Coba, ya. Cinta tanah air. Tuh ya. Jadi di samping untuk menumbuhkan rasa nasionalisme juga menumbuhkan rasa cinta tanah Air. Baiklah, Pak Nur akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita itu ada 5. Ya, apa yang kalian dapat dari pembelajaran kita hari ini nanti ada 5 hal yang harus kalian kuasai. Yang pertama adalah siswa setelah mencermati teks non fiksi yang disajikan melalui PowerPoint, siswa mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan dengan cepat. Kemudian yang kedua, dengan mencermati teks bacaan, siswa mampu menelaah kalimat utama dari pokok pikiran pada teks non fiksi dengan teliti. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir adalah yang kelima, setelah berdiskusi kelompok dan mencari informasi dari video, siswa mampu membuat bagan rantai makanan pada ekosistem lengkap dan keterangannya dengan cermat. Jadi nanti pembelajaran kita ini yang pertama adalah kita ada belajar tentang pokok pikiran. Sudah pernah kita pelajari ya di pembelajaran sebelumnya kemarin di subtema yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga akan belajar teknologi betul. Kemudian kita membuat bagan.
Seperti kemarin waktu di subtem yang pertama kita membuat bahkan tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Kalau sekarang kita nanti akan membuat bahkan tentang rantai makanan. Ya, siap? Siap. Semangat. Urutannya ya. Siapa di antara kalian yang pernah pergi ke sawah? Oh, sudah pernah semuanya. Kamu belum pernah? Kenapa? Karena tidak punya sawah. Tidak punya sawah, jadi tidak pernah pergi ke sawah. Yang lain kan bisa kalau main ke sana ya. Nenek pernah Main di sawah itu sejuk, enak, hijau. angin. Kemudian yang kedua, atau apa saja yang ada di sawah itu? Apa saja? Apa? Belalang, berarti siput, ular, terus burung, tikus, ada lagi? Kupu-kupu, apa tadi? Kayak emas, boleh ya, seperti itu. Jadi yang bisa itu banyak, baik dari makhluknya maupun dari Jenisnya. makhluk matinya seperti batu, ya, tanah kan ada. Masa sawah tidak ada tanahnya. Baiklah, untuk memberi semangat kepada kita untuk belajar, jadi supaya kita semangat belajarnya, mari kita nyanyikan lagu Burung Kakak Tua. Silakan berdiri. Ya. Dengarkan. Burung Kakak Tua. Ada yang hafal? Hafal semua? Yang nyanyi bersama. Baiklah, ini ada teks. Silakan kalian baca teks tentang rantai makanan. Bisa terdengar? Bisa terlihat? Bisa. Bisa dibaca? Bisa. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Pak Guru bacakan ya. Jadi kalian semua makhluk hidup membutuhkan makanan untuk memberi mereka energi untuk tumbuh dan bergerak. Rantai makanan menunjukkan bagaimana setiap makhluk hidup mendapatkan makanannya. Ini menunjukkan siapa yang makan siapa, gitu ya. Setiap makhluk hidup memiliki ketergantungan terhadap makhluk hidup yang lain. Komponen yang berperan besar dalam rantai makanan yaitu pengurai. Pengurai adalah organisme yang menguraikan bahan organik dari hewan yang telah mati. Pengurai termasuk yang digunakan tanaman untuk tumbuh. Sudah selesai. Jadi baca semua ya. Coba sekarang kalian tugasnya adalah buatlah pertanyaan dari bacaan yang telah kalian susun. Masing-masing satu saja pertanyaan ya. Iya. Yuk, silakan. Coba dibuat pertanyaannya. Sudah selesai? Sudah. Coba siapa yang bisa mengutarakan pertanyaannya tadi yang ditulis? Coba, Mbak Fitri. Apa? Ada yang bertanya, humus itu apa? Ini ada tulisan humus di sini ya. Humus sangat dibutuhkan oleh tumbuhan. Coba ada yang bisa menjawab, oh, apa itu humus? Ya? Saya Pak. Apa? Tanah yang subur. Tanah yang subur. Ada lagi? Apa? Penguraian itu contohnya. Apa? Penguraian. Pengurai. Oh, contoh dari pengurai. Pengurai. Di sini ada kata pengurai. Jadi Mbak Atna itu tadi tanya apa itu pengurai? Coba ada yang bisa jawab? Saya Pak. Bisa. Bakteri dan jamur. Bakteri, jamur itu juga. Jadi pengurai itu yang menguraikan hewan yang telah mati. Seperti itu ya. Jadi di sini ada tertulis ada padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan
burung elang kemudian diuraikan oleh pengurai. Tapi bukan berarti burung elang itu matinya karena pengurai, tapi karena sudah mati kemudian diuraikan oleh pengurai. Yang contohnya tadi adalah jamur atau bakteri seperti itu ya. Nah sekarang silakan kalian cari pokok pikiran yang ada di teks ini. Kita sudah belajar tentang pokok pikiran dulu ya, waktu di subtema yang pertama. Nah coba sekarang cari kemudian ditulis di buku. Silakan. Sekarang kita akan bahas tentang pokok pikiran. Sebenarnya sudah pernah dibahas di subtema yang pertama, tetapi kita ulangi lagi yang lebih mendalam. Bagaimana cara kita mencari pokok pikiran? Ada yang bisa tahu? Masih ingat? Bapak, Aja. cara mencari kalimat utara dulu. Iya. Ya, betul ya? Betul apa tidak? Betul. Jadi mencari pokok pikiran itu kita cari dulu kalimat utama. Kalimat utama itu biasanya terletak di mana saja? Masih ingat? Ada yang bisa jawab? Mana? Di akhir. Iya. Betul? Betul. Bisa di awal kalimat, bisa di akhir kalimat. Seperti itu ya. Baik, marilah kita bahas bersama-sama tentang pokok pikiran. Jadi pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Secara singkatnya, apa sih yang sedang dibicarakan pada paragraf tersebut? Seperti itu ya. Itu adalah pokok pikiran. Sama, pokok pikiran, ide pokok, gagasan utama, apa lagi? Ide pokok paragraf, ya pokok pikiran semuanya sama seperti itu ya. Nah, ini cara menentukan pokok pikiran pada paragraf seperti berikut. Yang pertama, membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Yang kedua, menandai kalimat awal, akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Yang ketiga, menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau kalimat awal dan akhir paragraf. Tahu ya, tadi yang disampaikan oleh Mas Fajar bahwa mencari pokok pikiran atau ide pokok atau gagasan utama atau gagasan pokok sama saja ya sih misalnya ide pokok, gagasan utama, gagasan pokok, pokok pikiran, pokok masalah, pikiran utama, inti paragraf, inti masalah atau masalah utama itu adalah sama artinya ya. Dengan cara tadi apa? Kalau mencari pokok pikiran, caranya tadi apa? Mas Fajar tadi apa? Mari sekarang kita akan menonton video tentang rantai makanan ya. Tadi kalian sudah belajar tentang pokok pikiran, sekarang kita akan menonton video tentang rantai makanan. Ya, silakan disaksikan. Apa saja komponen yang terdapat pada suatu rantai makanan? Kalian perhatikan komponennya apa saja ya. Nih, komponen rantai makanan ada 3. Komponen rantai makanan terdiri dari Produsen, konsumen, pengurai. Ya. Produsen, coba perhatikan. Sekarang produsen. produsen, produsen Kebaca? penghasil, yaitu menghasilkan bahan-bahan organik bagi makhluk hidup lainnya. Semua tumbuhan hijau adalah produsen dalam sebuah ekosistem.
konsumen ya, adalah konsumen. Ini contoh rantai makanan yang ada di sawah. Produsen padi sebagai produsen, perhatikan ya. Kemudian padi dimakan oleh burung pipit sebagai konsumen pertama. Iya, konsumen pertama. Dimakan ular. Dua. Selanjutnya, ular akan dimakan oleh elang. Elang sebagai konsumen tingkat 3. Apabila elang mati, bakteri dan jamur berperan sebagai Pengguna itu adalah bakteri dan jamur betul yang didapatkan oleh dosa tadi. Sudah selesai kalian nonton video tadi? Sudah ada gambaran apa itu rantai makanan? Karena di kelas 4 juga sudah pernah diajarkan. Jadi tadi kan ada produsen, ada konsumen, ada apa? Pengurai. Coba perlu tanya, produsen itu apa sih? Ada yang dia jawab? Produsen itu apa? Apa? Penghasil makanan. Yang lain? Tumbuhan. Yang lain? Saya itu kurang semangat, kenapa sih? Kenapa saya? Belum bisa sarapan belum? Belum. Kenapa? Udah siang nih. Udah jam 8:30 masih belum sarapan. Sarapan itu penting ya supaya kita kuat semangat apalagi di masa COVID. Karena apa? Pertanyaan kedua. Tadi ada contoh di akun sawah, ada padi dimakan burung pipit. Burung pipit dimakan ular dimakan elang dimakan, elang mati diuraikan oleh bakteri dan jamur. Coba kalau misalkan ularnya punah, apa yang akan terjadi? Tadi kan ada padi dimakan burung pipit dimakan ular dimakan elang. Ularnya kan tidak ada, punah. Maka apa yang akan terjadi? Elang bisa punah. Kenapa? Iya. Betul? Kalau ularnya hilang atau punah, maka elang akan kelaparan karena tidak ada makanan. Ada jawaban lain? Ya, nak. Kenapa? Karena tidak ada yang memakan. Betul? Ada lagi? Ada kemungkinan lagi? Ya, masa? Apa? Padi semakin mengurang. Kenapa? Karena burung pipit semakin banyak. Betul? Iya, karena burung pipitnya semakin banyak, tidak ada yang makan. Jadi burung pipit itu kan makan padinya semakin berkurang. Apakah ada lagi? Nah, tadi sudah disampaikan bahwa ketika ular punah, maka elang akan ikut punah. Karena apa? Karena tidak makanan. Yang kedua, burung pipit semakin banyak. Kenapa? Karena enggak ada yang makan. Iya, yang tidak ada yang memakannya. Yang ketiga tadi katanya padi akan berkurang. Kenapa? Karena burung pipit semakin banyak. Burung pipitnya semakin banyak, jadi padinya berkurang. Jadi kesimpulannya adalah dalam sebuah ekosistem rantai makanan, apabila ada satu yang punah, maka yang lainnya akan berpengaruh. Ya. Jadi komponennya tadi apa saja? Padi sebagai apa tadi? Kemudian burung pipit sebagai apa? Konsumen. Kemudian ular. Kemudian elang. Kemudian pengurai. Ya, pengurai ya. Sudah selesai. Coba untuk selanjutnya kalian nanti akan
bagi menjadi 2 kelompok ya. Karena hanya 7 siswa, jadi akan dibagi menjadi 2 kelompok. Satu ada 4 siswa, kelompok kedua ada 3 siswa. Silakan membagi kelompok. Pokoknya menunjuk ya. Fitri, kemudian Mbak Sela, Fajar, dan Ahmad jadi 1 kelompok 4. Sudah siap kelompoknya? Sudah. Ini ada NKPD-nya, nanti dijawab ya, dibaca di sini. Petunjuknya sudah jelas. Kertasnya Asku sudah siap? Sudah. Sudah ya. Ini coba baca. Tugasnya adalah kalian nanti membuat bagan tentang rantai makan. Silakan di gambar. Sudah selesai semua? Sudah. Kelihatan sini. Ya. Selanjutnya ada perwakilan kelompok nanti seperti biasa mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian. Ini terutama kelompok 2 ya, diperhatikan ini adalah penyampaian dari kelompok pertama tentang kerja kelompok dari kelompok pertama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang menyampaikan hasil kerja kelompok kami, yaitu rantai makanan ekosistem hutan. Contohnya, rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang, elang mudah dimakan pakai, elang mati karena bakteri. Kemudian dijelaskan keterangannya, coba untuk peran-perannya rumput sebagai apa? Kata rumput sebagai adalah produsen. Ada penyampaian kelompok pertama ya. Silakan kalau kelompok 2 ada yang mau menanggapi. Saya Pak. Coba. Kenapa katak makan belalang? Ini ada pertanyaan dari kelompok 2, apakah katak itu makan belalang? Jawaban dari kelompok 1 adalah betul, karena katak juga memakan makan serangga atau belalang. Tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan. Di penghujung pelajaran kesimpulan kita hari ini, kita sudah belajar apa saja ya? Pokok pikiran, rantai makanan, Terus kalimat utama. Ada lagi? Sudah. Oke ya. Jadi kita sudah belajar tentang pokok pikiran, kemudian rantai makanan ya. Kalian sudah paham semua? Sudah semakin paham bagaimana cara mencari pokok pikiran? Kemudian sudah paham tentang komponen-komponen yang ada di dalam rantai makanan? Ya. Tadi sudah disebutkan kalau ada satu yang punah maka yang lain akan berpengaruh. Ya. Baik, selanjutnya kalian akan mengerjakan tugas tes formatif seperti biasa. Ada 10 soal, akan tetapi untuk kesempatan kali ini soalnya pilihan ganda. Jadi kalian nanti hati-hati untuk memilih ya soalnya ya. Minta isi di sini. Ya. Apa lagi? Ada yang belum? Sudah semuanya? Sudah
Sudah, silakan dikerjakan. Waktunya 10 menit. Yuk. Sudah? Coba sekarang kumpulkan. Dah. Baiklah, Pak Guru sudah mengoreksi hasil tes kalian, ya. Sudah bagus. Tapi ada salah satu siswa yang masih di bawah KKM. Ya. Untuk selanjutnya besok ada kegiatan remedial bagi siswa yang masih di bawah KKM. Pelajaran selanjutnya nanti besok kita masih melanjutkan tentang tema 5 subtema kedua dan pembelajaran yang kedua besok, ya. Untuk PR nanti akan dikirim lewat pihak grup saja. Baiklah, untuk menutup pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa bersama-sama. Doa akan dipimpin lagi oleh Mas Fajar, ya. Di tempat duduk siap, gerak. Doa mulai. Berdoa selesai depan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pembelajaran ini kita selesaikan, sudah cukup. Tetap jaga protokol kesehatan, ya. Nanti pulang maskernya dipakai, tetap dipakai kalau pulang, ya. Jangan berkerumun, jangan mampir ke tempat manapun, ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.